Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku akan membuat selai stroberi ya. Ini dia selainya ya. Dan bagaimana cara buatnya? Cek di sini. Dan ini dia bahan-bahannya. Ada gula pasir, stroberi, rumput laut. Sekarang aku akan sebutin rincian bahannya. 400 gram stroberi yang sudah dimasukkan ke dalam freezer, 200 gram rumput laut, 200 gram gula pasir. Yuk nggak usah lama-lama, sekarang kita mulai. Pertama kita bersihkan ini ujung stroberinya, apanya ini ya namanya, pokoknya yang bekas batang ini kita potong ya teman-teman ya, supaya tuh kan biasanya batangnya tuh agak pahit kalau kebawa kita olah ya. Nah kita buang seperti ini nih. Ini aku sudah masukkan ke dalam freezer ya selama 2 hari ini stroberinya, atau terserah kamu mau sempatnya kapan, pokoknya habis beli lalu kita cuci, kita masukkan ke dalam freezer pokoknya ya, entah sehari, entah 2 hari, entah seminggu, pokoknya terserah kamu ya. Kita bersihkan nih semuanya seperti ini ya. Nah inilah akhirnya seperti ini yang sudah dibersihkan ya teman-teman. Nah setelah stroberi, sekarang kita potong rumput lautnya. Potong suka-suka lah ya, pokoknya yang penting nanti jika kita blender tidak nyangkut begitulah ya, kira-kira seperti inilah ya, asal-asal saja begitu. Nah sekarang aku sudah selesai memotong rumput lautnya, yuk kita blender. Di sini aku sudah menyiapkan blender, terserah model apa blendernya, yang penting bisa membuat bahan-bahan ini hancur begitu. Sekarang stroberi sudah masuk, kemudian rumput laut masukkan juga. Nah, 2 bahan sekarang sudah masuk, kemudian kita blender. Nah, kita pasangkan di potnya, kemudian kita on-kan ya. Tuh, sampai halus deh. Setelah halus matikan, terserah berapa lama, pokoknya yang penting halus saja ya. Nah, teman-teman, di sini aku sudah siapkan panci ya, entah panci, entah kuali, entah apa, pokoknya alat untuk memasak ya. Masukkan deh ya ke dalam panci ini strawberry juice-nya. Nah stroberi sudah masuk, kemudian masukkan gula pasir. Nah sekarang gula pasir sudah masuk, kemudian ini kan masih ada bekasnya ya di dalam blenderan. Kita masukin air ya, 1/4 cup air, kita kocek-kocek ya supaya tuh rontok tuh yang bekas-bekasnya. Kalau nggak rontok juga ya pakai sendok lah, gimana caranya gitu ya. Masukkan deh ke sini ya, ke dalam panci yang berisi jus ya, masukkan begitu, kita bersih-bersihkan. Sayang kan kalau masih ada bekasnya ya gitu. Nah teman-teman, bahan sudah masuk ya tuh. Kemudian ini kita nyalakan api ya, nyalakan api sedang saja, seperti lagu sedang-sedang saja. Aduk-aduk deh seperti ini semua sampai gula larut gitu ya. Jadi untuk membantu si gula larut kita harus kocek-kocek gitu, kocek-kocek nanti kan lama-lama akan larut tuh ya. Ya, dan setelah mendidih nih kita aduk-aduk ya, berhentilah ya sekali-kali, jangan terus-terusan diaduk ya, kan capek kalau kita ngaduk terus kan ya. Nah itu kan di pinggir-pinggirnya kan ada yang kering tuh teman-teman ya, kita aduk-aduk juga, kita ya korek-korek gitu supaya tuh semuanya tuh kayak kemasak begitu ya. Ini kan bawahnya kadang lengket ya, jadi kita korek sedikit supaya mencegah tidak lengket di bawahnya gitu. Nah ini tuh nanti lama-lama rumput lautnya akan meleleh ya, kan kayak agar gitu kan ya. Rumput laut tuh memang kayak agar gitu, kalau kena panas kan lama-lama meleleh gitu, tapi tidak semua lembut ya, tidak semua hancur gitu. Pasti ada masih butir-butiran kecil gitu kan ya, nggak apa-apa. Nah aduk-aduk begitu. Jadi kalau kamu nggak punya rumput laut, boleh juga diganti dengan agar-agar instan teman-teman ya. Agar-agar instan yang putih saja teman-teman. Kita jangan selalu menggunakan yang ada warna deh ya.
kita hindari yang ada warna. Jadi dengan warna alami, warna dari stroberi aslinya begitu ya. Jadi aku tuh kalau masak sesuatu menghindari yang ada warna-warnanya gitu loh teman-teman ya. Jadi kan konon kan kalau keseringan masak yang ada warna sintetis kan kita nggak baik buat kesehatan ya. Jadi hindarilah warna-warna yang bisa membuat kita kurang sehat. Nah, di sini aku menggunakan ya stroberi asli tanpa diberi warna ya. Jadi jangan menggunakan, kalau misalnya kita menggunakan agar-agar instan, hindari jangan yang ada warna. Jadi yang putih saja begitu teman-teman ya. Kita campur ke dalam ya. Kira-kira mencampur agar-agar instannya itu kayak 1 sendok teh lah ya. Begitu, jangan terlalu banyak nanti akan keras ya. Ini karena menggunakan yang rumput laut asli, jadi aku memakainya 200 gram begitu. Nah, ini sudah meletup-letup kan ya. Jadi sebentar lagi kita akan selesai nih ya. Karena ini tuh di dapur nih cukup lama juga ya kan. Dari motong-motong sampai memasak seperti ini sudah deh, matikan apinya tuh ya kan. Meletup-letupnya sudah meredup begitu ya. Pokoknya asal kita sering-sering mengaduk-aduk itu tidak gosong begitu. Nah, sudah mati kan apinya? Matikan. Ya, tuh sudah selesai deh ya masak selai stroberinya. Kemudian jangan di atas kompor terus teman-teman ya. Kita harus pindahkan ya ke tempat yang adem lah ya. Ini kan kompornya masih panas. Kita geser ke tempat yang adem, jangan di tempat yang itu lagi. Nah, kita geser di sini supaya tuh adem. Jadi kita diamkan di sini sampai adem ya, sampai adem, pokoknya adem, seadem-ademnya, nggak ada uap-uapnya ya kan. Jadi setelah kita nunggu ini adem kan kita cari tuh barang-barang untuk mengepek atau memasukkan nantinya, entah botol, entah toples, entah apa, pokoknya bahan atau wadah yang kita akan masukkan ini si selai stroberi. Nah, ini sudah ya, sudah adem nih. Adem tuh jadi keras kan ya. Setelah keras nih, aku akan ambillah sendok gitu ya. Sendok untuk mengoyek-oyek. Nah, udah dapet nih sendoknya. Tuh, aku cek ya. Tuh kan seperti ini teman-teman. Ya, kayak bubur lah. Ya, karena ada rumput lautnya. Kalau nggak ada rumput lautnya ya cair teman-teman. Jadi nanti kalau kalau dioleskan atau diaplikasikan ke roti, jadi kan meleleh ya, nanti bocor. Jadi dengan menggunakan rumput laut ini lebih membantu supaya tuh ini selainya kekunci gitu ya. Setelah kita oles, tapi ini si selainya gitu diam aja gitu, nggak ngalir kan. Biasanya kan ngalir kan kalau kita menggunakan cuma stroberi dan gula kan mengalir. Kalau masak lama-lama nanti kayak jadi dodol ya kan. Jadinya ini menggunakan rumput laut ini membantu supaya kalau kita mengoles selainya tuh tidak melebar begitu ya. Nah, seperti ini sudah adem. Aku siapkan botol deh, masukkan ke dalam botol yuk. Nah, di sini aku bantu dengan spatula supaya tidak gores pancinya ya. Nah, kita masukkan ke dalam botol kosong. Masukkan ke dalam botol kosong, entah setoples, entah apalah pokoknya ya. Yang kira-kira tembus pandang, biar kelihatan ya. Kalau dimasukkan di kulkas tuh bersama bahan-bahan yang lain tuh kan kelihatan tuh ngejreng warnanya kan ya. Ngejreng tapi tanpa pewarna. Jadi kalau stroberinya tidak masuk ke dalam freezer, tidak keluar jrengnya begitu ya, tidak terlalu mentereng. Entah kenapa tuh kalau sesuatu kalau sudah dimasukkan ke dalam freezer tuh luntur dan kayak merah gitu kan ya. Nah, tuh selesaikan ya. Nah, sudah, sekarang kita rapi-rapihkan ya, jangan berantakan gitu kan ya, supaya tuh nanti ditaruh kulkas kan rapi begitu ya. Nah, rapi-rapihkan sekelilingnya supaya nanti tuh kelihatan kece begitu. Ini kan dalam-dalamnya kayak ada rongga-rongganya ya, tuh kita tekan-tekan deh, jangan ada rongga ya, kita tekan-tekan isiannya supaya tuh semuanya ya nggak ada rongga gitu, ketutup begitu ya. Jadi kan nanti hemat tempat gitu. Jadi nanti kalau misalnya cuma taruh-taruh gitu aja tanpa ditekan-tekan, nanti kayak sesungguhnya kayak kelihatannya penuh, tapi pas diambil tinggal sedikit karena kan masih ada celah-celah gitu ya. Kita rapi-rapikan saja ya seperti ini. Pokoknya jangan ada celah di dalam begitu supaya kelihatan cakep gitu.
Nah, sudah kan selesai ya memasukkan ke dalam botolnya. Kemudian kita ambil tisu 1 lembar ya untuk mengelap-lap ini pinggirnya biar nggak rembes, rembes kayak cilok ya. Ya, pokoknya dilap-lap deh supaya bersih begitu. Entah dengan lap basah, entah dengan tisu ya. Pokoknya senyamannya kamu dengan apa, begitu kita ya bersih-bersih begitu. Nah, sudah bersih kira-kira seperti inilah ya. Atasnya jangan lupa nih melebar ya, kita bersih-bersihkan ya. Pokoknya dirapikan serapi mungkin ya, supaya nanti kalau kita pegang tidak lengket kan. Tutup deh seperti ini. Selesai tuh ya kan. Mudah kan cara membuatnya seperti ini. Simpan deh ke dalam kulkas ya. Jangan dibiarkan lama-lama di luar setelah kita tidak gunakan. Karena ini asli tanpa pengawet ya, jadi nanti kalau kita lupa menyimpan di kulkas maka akan berbusa-busa dan basi gitu. Nah, ini nih aku akan oleskan ke atas roti gitu. Aku bersih-bersihkan dulu, aku akan taruh di mangkok ya. Begitu teman-teman ya, selesai deh ya. Sekarang aku akan icip-icip. Jeng jeng, dan ini dia hasilnya ya, sudah jadi deh selai stroberi. Nah, ini tuh bisa dimakan dengan roti ataupun dengan mantau ataupun dengan bakpao. Pokoknya suka-suka kamu mau dimakan dengan apa ya teman-teman. Yuk sekarang aku colek ya, colek kayak sabun, colek stroberinya ya. Tuh seperti itu penampakannya selai stroberinya ya. Pokoknya mantap. Yuk, mari. Nah, di sini aku sudah punya roti, teman-teman ya. Nah, sekarang aku akan oleskan ke atas roti. Nah, seperti itu tuh. Pokoknya mantap. Nah, ini dia penampakan rotinya. Jadi, di sini aku punya roti persegi, polos begitu ya. Terserah mau roti bulat, mau roti persegi, apa saja. Cus. Bismillah. Pokoknya tanpa perlu was-was, makan banyak gak masalah, karena ini membuat sendiri dan pastinya bebas dari pengawet begitu ya teman-teman. Dan ini pun menggunakan rumput laut yang masih utuh gitu ya, jadi akan lebih segar begitu ya rasanya bagi kita ya yang tidak mau bahan-bahan pengawet ataupun pewarna begitu ya. Jadi ini tuh cocok begitu ya teman-teman. Jadi kalau beli stroberi untuk selai, pilih yang merah begitu ya, supaya tuh hasilnya tuh nanti kalau dimasak menjadi selai seperti yang aku buat ini, selainya tuh warnanya bener-bener celing begitu ya, warnanya menyala merah begitu. Dan jangan lupa stroberinya harus ditaruh freezer dulu. Setelah ditaruh freezer kira-kira 2-3 hari begitu, nanti kan beku lalu dikeluarkan. Jadi kalau belum dimasukkan ke dalam freezer itu warnanya kurang keluar merahnya begitu loh teman-teman ya. Kalau misalnya baru beli dari toko langsung dibuat, itu nggak tahu kenapa warnanya tuh kurang keluar gitu. Jadi saranku harus ditaruh di freezer dulu supaya tuh warnanya lebih cerong begitu loh teman-teman. Dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Sekian, wassalamualaikum. Dadah. Makan lagi.